Nah, jelang Idul Adha, kita ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa itu ibadah kurban dan juga ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk itu, kami hadirkan Ustadz Zaki Mirza atau Bang Zek, lebih suka dipanggil Bang Zek ya? Iya, asal jangan Bang Ojek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Iya, Zek. selamat pagi. Bang Zek, bisa alhamdulillah. menerangkan apa makna ibadah kurban? Jadi kurban ini kan bahasa Arab, kurban. Dari kalimat qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan. Artinya proses mendekati atau pendekatan. Jadi begini, melalui hewan yang kita kurbankan, ini adalah sebuah tanda bukti penyerahan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya cinta itu harus dengan bukti. Kan begitu? Iya. Ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, maka harus dengan bukti. Ya saya nikahi kamu, kan gitu. Segala sesuatu perlu dibuktikan. Begitupun cinta kita kepada Allah. Harus dibuktikan. Proses pendekatan kepada Allah kan ada 3 tahapan nih. Tahu, kenal, akrab. Ya. Karena kita nih mungkin kayak saya pribadi nih sama Allah baru sekedar tahu. Belum tahap kenal. Orang kalau kenal belum tentu akrab. Tapi kalau sudah akrab, akrab itu dari bahasa yang sama loh, dasar yang sama. Kurban, akrab. Ya kan? Orang kalau sudah akrab pasti kenal dan pasti tahu. Jadi bagaimana dengan penyembelihan hewan ini sebuah proses agar kita naik level, tidak hanya tahu, tidak sekedar kenal, tapi jauh lebih akrab dengan Allah. Filosofi kurban itu juga ada toh? Iya. Kurban itu karena mananya adalah mendekati, akrab, maka sebenarnya yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi nilai ketakwaan dan kepasrahan. Nah, itulah filosofi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hewan ini menjadi mediator, jembatan agar cinta kita kepada Allah ini lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Oke. Ustadz, kan hukumnya itu kan memang sunnah ya gitu. Tapi memang sunnah yang kalau tidak salah sunnah muakkad gitu ya. Memang sunnah yang sangat dianjurkan gitu loh bagi yang mampu. Sunnah itu artinya apa dia? Jadi sunnah itu ya artinya itu kan apa namanya? Kita mengikuti apa yang Nabi Muhammad itu jalankan. Tapi memang ada sunnah yang tidak, ini arahnya lebih ke arah wajib gitu ya, kalau nggak salah seperti itu gitu ya. Sunnah yang dianjurkan. Yang dianjurkan tepatnya. Nah, ini pertanyaan saya adalah Ustadz, bagaimana sih kita tuh dalam berkurban itu, apakah memang kita berkurban harus di tempat kita berdomisili atau boleh nggak kita berkurban untuk misalnya di daerah lain? Contoh misalnya saya punya keluarga juga di Bukit Tinggi, saya berkurbannya di sana aja, jadi mungkin saya akan transfer uang aja deh di sana. Benar. Yang harus kita pahami pertama bahwa yang namanya keluarga itu bukan hanya sekedar urusan garis nasab dan darah. Itu pasti keluarga secara darah dan nasab. Tapi tetangga yang lebih dekat dengan kita, kerabat yang nggak jauh hidupnya dengan kita, mereka bisa jadi keluarga karena cinta dan kasih sayang, karena kedekatan. Gitu. Nah, maka dari itu, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang sangat mengedepankan cinta dan kasih sayang, maka disunahkan untuk mendahulukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, yang terdekat dulu ya. Tapi misalnya kalau yang terdekat kita, lingkungan yang mampu gitu, kita tahu lingkungan kita. Semuanya berkorban. Semuanya gitu udah kan. berkorban, nggak ada misalnya yang mohon maaf yang kesulitan gitu. Nah, kita pengen berbaginya di luar dari tempat tinggal kita. Nggak masalah, karena sudah lepas satu kewajiban kita. Iya, karena kan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dan yakin akan hari kiamat, maka dia punya kewajiban untuk membahagiakan, menghormati tetangganya. Itu kewajiban pertama, ciri-ciri orang beriman. Jadi ternyata karena tinggal di komplek, gitu kan, kelihatan dari garasinya semua merek mobil ada, berarti kan orang mampu, pasti berkorban semua. Lepas kewajiban kita satu. Maka setelah itu keluarga dari kita siapa lagi yang memang tidak mampu, walaupun dalam keadaan yang jauh. Jadi dahulukan orang-orang yang ada di dekat kita. Nah itu dia, itu kan salah satu prasyaratnya itu kan. Di komplek kan biasanya ada security tuh. Ya. Siapa tahu security itu mungkin pas-pasan hidupnya gitu. Dan juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Patungan itu juga nggak boleh sembarangan ya Ustaz? Betul. Sistemnya gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau kambing itu kan untuk satu orang.
kemudian sapi itu untuk 7 orang, onta bisa untuk 10 orang. Gitu. Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana Islam sangat meringankan beban. Jadi ketika ada sekumpulan orang yang mereka punya rezeki lebih, tapi lebih ringan biayanya, maka dengan alternatif sapi dan onta gitu. Kemudian dagingnya ini dibagi untuk siapa? Sebenarnya yang lebih afdol itu adalah ketika sahibul kurban atau orang yang berkurban itu juga ikut mencicipi boleh. Oh boleh? Boleh. Soalnya ada yang bilang nggak boleh kan? Betul. Sebagian ada yang bilang nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika daging kurban itu kita pilih-pilih. Yang bagus buat gue nih. Saya pengen yang bagus, yang kurang bagus yang kita sedekahkan. Kulit sama ekor kasih tetangga misalnya gitu. Kulit sama ekor yang malah yang harusnya kalau memang orang yang benar-benar mampu, ya udah jangan ambil dari situ. Karena niat dari awal itu semuanya itu untuk orang yang nggak mampu. Jadi kurban ini kan sebenarnya adalah pembenahan gizi untuk Muslim, untuk masyarakat Muslim yang selama ini mungkin cuma makan tempe, tahu, saat itu dengan kurban jadi bisa ikut nyicipin makan daging, gitu loh. Jangan sampai udah tiap hari kita makan enak, lempengan kurban masih milih yang enak juga. Di sekitar kita mungkin masih banyak yang kurang beruntung, yang jarang sekali mencicipi makan daging gitu loh, Mas. Ustadz, ini kan menyikapi ya situasi juga nih di ibu kota yang seringkali macet, ya susah untuk kita mobilitas ke sana kemari. Ini saya juga mendengar ada sistem yang namanya berkurban secara online, memudahkan. Iya, bukan lagi kita online kambingnya apa? Bukan lah, yang mau berkurban ya. Ini paling bisa nih melucu juga nih. Tapi tadi aku sempat lihat loh Adrian, jadi websitenya aku kan penasaran. Sekarang tuh ada jual kurban lewat online gitu, ada yang namanya urban kurban. Jadi itu ada kategorinya gitu, Ustadz, itu sebenarnya boleh nggak sih? Jadi kayak sapi, kambing, beratnya segini, harganya segini, tinggal pilih gitu. Ada nama-namanya ya. Super, jet super gitu saya lihat. Sebenarnya nggak masalah selama memang klasifikasi itu memang sesuai. Karena gini, yang pasti kan ada 4 hal yang menjadikan hewan itu nggak boleh dipotong ya. Pertama, hewan yang terlalu kurus. Orang kurus itu kambing kurus itu kan. Ustadz nih mentang-mentang lihatnya Marisa dibilangnya jadi orang kurus, kita lagi ngomongin kambing, sapi. Maksudnya kambing yang kurus itu kan bisa jadi karena ada penyakit gitu. Yang kedua yang benar-benar sakit. Itu kambing yang udah napasnya udah susah gitu kan. Kemudian kambing yang buta, cacat gitu ya? yang pincang. Artinya memang secara anggota tubuhnya sudah tidak normal lagi. Itu memang di Islam ada dalil-dalilnya? Ada, memang tidak diperbolehkan. Karena gini, namanya saja kurban, sebuah bukti cinta kepada Allah. Jadi harus kasih yang terbaik dong. Yang terbaik. Gitu, jangan yang ala kadarnya. Ntar kalau Allah ngasih cintanya ala kadarnya juga gimana? Gitu. Jadi tadi jawabannya boleh ya Ustadz ya, kita berkurban secara online gitu ya? Begini, pertama, bahwa yang harus dilihat, online ini kan adalah sesuatu yang kita nggak lihat bentuknya. Betul, kita nggak lihat barangnya. Prinsip orang berdagang dalam Islam itu antarodin, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Maaf, jangankan yang berbentuk hewan, ya, berbentuk barang saja. Zaman sekarang kalau kita beli online, Mbak ini lebih paham lah, biasanya kan perempuan update status terus tuh. Terus ini mau beli martabak online tadi barusan. Aduh, bukan rahasia. Jadi kalau misalnya beli barang, kita harus transfer dulu, barang baru sampai. Iya. Duit udah diterima. Ketika barang sampai, uang sudah diterima sama yang pedagangnya. Tiba-tiba ada cacat. Jangankan yang barang second, yang barang baru saja iklannya original, nggak taunya KW sekian gitu kan. Terus? Apalagi ini hewan. Jadi begini, bukannya nggak boleh, tapi karena ini adalah untuk ibadah, untuk kebaikan, jadi jauh lebih baik kalau memang hewannya sudah dilihat langsung. Dilihat dulu. Kesehatannya, ada cacatnya apa enggak, gitu. Mau cara bayarnya, mau transfer, mau bawa uang tunai, mau sistemnya online atau apa, silahkan aja. Tapi meluangkan melihat waktu lah sedikit. Oke. Karena orang sekarang kan serba simple, everything make it simple lah pokoknya. Apalagi Jakarta macet ya. Iya, udah kambing pokoknya kambingnya nggak dilihat, terus dikasihnya kemana gitu kan. Karena gini, sebenarnya yang terpenting dari kurban kepada masyarakat kalau bisa jangan dagingnya sampai, tapi sentuhan hati kita untuk mereka. Termasuk dalam pemilihan hewan-hewan yang mau dikurbankan. Yang jauh lebih dahsyat itu ketika orang bisa menerima kambing, tapi dengan lisan kita yang baik.
dengan keikhlasan kita yang benar-benar tulus, senyum, kita ngasih kambing, itu kan enak. Sekarang kambing kita beli, kambingnya beli dari mana, jualnya dikurbannya di mana kita nggak tahu. Akhirnya nggak ada sentuhan ke masyarakat. Tapi memang biasanya selama ini pada prakteknya pada saat membagikan daging kurban itu tidak selalu orang yang membeli kurban itu Iya, membagikan. betul. Oke. Tapi sebaiknya sih memang bisa ikut andil lah, bisa punya kiprah dalam berkurban. Ada lagi satu syarat nih, Bang Zek. Katanya kalau misalnya sudah mendapatkan daging kurban tidak boleh dijual lagi begitu. Betul. Iya. Iya. Itu bisa dielaborasi. Karena memang daging kurban ini diberikan secara ikhlas sebagai bentuk pengorbanan, kepedulian kepada masyarakat. Harus ada sisi kecerdasan dari masyarakat, bahwa daging yang kita terima itu jangan sampai justru jadi komersil. Karena ketika diuangkan, maka itu bukan lagi jatuhnya kurban, tapi sudah bisnis, dan itu sudah menjadi hal yang di masyarakat sudah sangat banyak ya. Jadi dia ngambil, comot, ngaku yang ini belum dapat, dari sana juga ngaku belum dapat, ketika banyak dijual, bahkan diendapin dulu di freezer, nanti musim Idul Adha habis baru dia jual ke pasar. Ini banyak kasus kayak gini. Nah maka dari itu beragama itu bukan hanya sekedar manut kepada perintah, tapi harus kritis juga. Kritis dalam arti begini, kurban itu filosofinya untuk apa? Untuk membahagiakan orang yang selama ini belum terlalu bahagia. Jadi ini udah kebahagiaan itu dibagi-bagi, akhirnya jadi kebahagiaan kita sendiri dengan menjual. Nah di situ kan ada sesuatu yang konslet berarti. Gitu. Termasuk maksudnya gini, yang kita mau bantu atau kita berikan daging itu kan banyak sekali mereka-mereka yang kurang mampu. Tapi mereka mungkin lebih berpikir, saya lebih butuh uangnya untuk hal yang lain ketimbang saya makan daging nggak apa-apa deh. Itu juga tidak diperkenankan. Makanya gini, ada satu majelis ulama di Mesir, jadi mereka mengatakan apakah bisa kurban itu tidak dalam bentuk hewan, tapi dengan jumlah nominal yang sama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sebagian ulama mengatakan ini boleh, tapi di Indonesia konteks ini belum bisa diterima ya, karena kurban itu sudah menjadi darah daging dari tradisi, dari keimanan kita. Kalau berpikir modern, kan tidak semuanya perlu daging. Kayak tadi kan, bahkan banyak yang jadi sia-sia dan mubazir. Di rumah numpuk, nggak kepake, dilalerin, maaf, terus akhirnya jadi mubazir gitu kan. Tapi ketika dibentuk atau dia dikiaskan itu artinya diganti. Contoh zakat fitrah itu kan di Timur Tengah harus dengan gandum, makanan pokoknya. Tapi ketika di Indonesia kita nggak makan gandum, dikiaskan beras, karena bukan gandum menjadi beras. Nah, keperluannya bisa dikiaskan. Kalau memang daging itu menjadi mubazir, bisa dikiaskan kepada yang lebih diperlukan oleh masyarakat. Nah, ini jadi tanggung jawab bersama nih. Itu sudah sejak kapan tren itu ada? Kalau di Mesir sudah hampir dari tahun 2010 ya ada pemikiran seperti itu. Gitu. Ustadz, ini ada satu pertanyaan juga yang penting. Ini untuk kita berkurban dalam satu keluarga, apakah cukup satu ataukah kurban itu harus mewakili satu orang satu hewan? Yang lebih afdol itu adalah ketika satu domba, satu kambing untuk satu orang. Tapi ini bukan hal yang mutlak. Jadi jangan menghalangi ketika sebuah keluarga yang hidup ala kadarnya, tapi punya tabungan, cuma bisa kebeli satu hewan, terus kata ayahnya, ini buat ayah doang ya, kalian gak berkurban. Kan jadi kasihan. Terus itu gimana tuh supaya mereka juga merasakan diniatkannya untuk satu keluarga. Dan itu boleh. Niatnya. Baik. Jadi pahalanya buat sama rata lah, flat. Wah, sama rata. Bang Zek, terima kasih sekali ini informasinya. Ini sangat ya. mencerahkan sekali ya Maria. Betul sekali.